Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di channel gua TTR TV, channel yang membahas tutorial, tips, review, dan lain-lain. Oke, yang pertama gua mau ngucapin selamat tahun baru Islam dulu ya teman-teman, buat teman-teman yang merayakan. Kebetulan hari ini pas tanggal 19 Juli 2023, yaitu pas tanggal merah tahun baru Islam. Oke, kali ini gua akan mereview atau memberikan tips maupun tutorial cara pemasangan throttle body Vario 125 ke Scoopy maupun Beat. Nah, itu sama aja. Nah, gua akan pasang tutorial Vario 125 LED ke motor Scoopy 2016. Nah, itu bisa juga dipakai untuk Scoopy yang masih starter kasar maupun yang sudah ESP. Nah, tujuannya kenapa gue melakukan upgrade atau penggantian throttle body, karena si throttle bodinya Vario 125 memiliki diameter yang lebih besar. Nah, dengan tujuan supaya debit udara yang masuk ke ruang bakar itu lebih besar, sehingga harapannya kompresinya makin padat dan pembakarannya makin besar sehingga tenaganya meningkat. Nah, cuman ketika udaranya sudah besar, nah kita harus seimbangkan dengan suplai BBM atau bahan bakar yang lebih banyak juga. Nah, untuk itu nanti injektornya kita juga akan menggunakan injektornya si Vario 125 supaya si BBM-nya bisa menyesuaikan suplai udara yang tentunya sudah lebih banyak dengan menggunakan throttle body yang lebih besar. Oke, nanti sebelum kita pasang kita akan ukur perbedaan throttle bodinya si Vario 125 sama si Beat tersebut. Oke guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Nah, ini dia throttle bodinya. Nah, ini punya Vario 125. Nah, ini punya Beat atau Scoopy. Nah, secara kasat mata memang kelihatan bahwa si Vario 125 ini dia lebih besar, dan si punya Beat, nah itu lebih kecil. Punya Beat atau Vario 110 dan Scoopy ya. Nah, itu nanti rencananya akan gua pasang pada Scoopy ini, Scoopy 2016 starter halus. Langsung aja kita ukur perbedaannya sebelum kita pasang dan sebelum kita PNP-in. Nanti gua akan kasih tahu cara nge-PNP-in si throttle body ini, karena dia untuk pemasangan dia tidak bisa PNP dikarenakan lubang pada intake atau mesinnya itu berbeda, dimana kalau untuk si Beat atau Scoopy dia kurang lebih jaraknya sekitar 5,5 cm. 5 cm. Oke, sementara untuk Varionya dia hanya berjarak kurang lebih sekitar 4,5 cm. Jadi untuk itu nanti kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, kalau di sini nanti gua akan melakukan penyesuaian dengan membuang bagian pinggir sini aja. Nah, ini nanti akan kita gerinda bagian pinggir sini dan juga di bagian pinggir sini. Jadi bautnya dia bisa lebih keluar. Oke, nanti gua akan jelasin lebih spesifik. Oke, selanjutnya sebelum kita pasang, kita akan ukur dulu kedua throttle body ini perbedaannya di mana aja. Oke, yang pertama kita akan ukur bagian diameter depannya, lubang depan. Nah, untuk nah kebetulan di sini gua tidak punya Sigma, jadi kita bisa memanfaatkan penggaris sih. Nah, ini pertama kita ukur untuk yang Vario 125-nya. Nah, ini untuk lubang bagian depannya dia diameter 26. Oke. Sementara untuk Beat atau Scoopy, Pak, dia diameternya
24. Apa? Oke, selanjutnya kita akan ukur bagian yang belakang sini sama di belakang koinnya sini. Selanjutnya setelah kita selesai mengukur bagian depan, kita ukur bagian belakang sini. Sekarangnya Oke, kan udah habis. untuk yang vario kita Sekarangnya ukur kan udah habis, Bapak. 24. Papa. Oke. Nah, sementara untuk yang beatnya dia Papa. Oh. Papa. untuk yang beat malah 21. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ukur di bagian dalam koinnya, tapi sebelumnya kita buka dulu. Kita juga bisa ukur untuk intake-nya juga. Nah, ini untuk yang vario. Apa? Untuk yang vario sekitar 25 mili. Untuk yang beat sekitar 23 mili, 23 sampai 24 kurang lebih. Oke, selanjutnya kita ukur bagian di koinnya sini. Nah, sebetulnya untuk di bagian koin sudah ada tertera. Nah, ini untuk yang vario 125. Nah, dapat dilihat di bagian sini sudah ada tulisannya 24. Nah, ini ada di sini, mungkin agak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini untuk si beat atau Scoopy-nya 22. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini 24 ya. Jadi kelihatan bahwa si vario 125 memiliki diameter 24 mili, sedangkan untuk beat atau Scoopy-nya 22 mili. Nah, ini juga kita bisa ukur. Nah, ini kita ukur untuk yang vario. Nah, benar bahwa diameternya 24. Nah, untuk yang beat, nah ini juga 22. Nah, jadi kelihatan jelas ya perbedaannya ya. Jadi tentunya oksigen atau udara yang masuk akan lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ukur di bagian lubang yang ini. Itu yang tadi gue bilang bahwa pemasangannya perlu penyesuaian dan tidak PNP. Nah, ini dapat terlihat dari jarak antara lubang ini bahwa si beat atau Scoopy dia lebih lebar, sementara vario lebih pendek. Oke, nah ini kita ukur antara dari lubang tengah ke lubang tengah. Dan sama kecil dan. Nah, ini untuk si varionya sekitar 4,5 cm. Oke, sementara untuk yang beat kita ukur dari bagian tengah ke lubang tengah. Nah, ini dia 5 cm. Oke, jadi terdapat perbedaan 0,5 cm. Nah, untuk itu nanti di bagian si varionya kita papas seperti ini. Oke, nah ini nanti kita buang, kita gerinda. Oke, sama di bagian sininya juga nanti kita lakukan gerinda juga sedikit sini supaya dia tidak mentok ke bagian headnya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, itu nanti akan kita ambil yang bagian sini. Oke, langsung aja kita lanjut untuk melakukan PNP atau modifikasinya supaya bisa di PNP-in. Selanjutnya kita akan gerinda untuk bagian pinggirnya sini, dua-duanya kanan kiri. Nah, untuk memudahkan kita melakukan gerinda,
sebaiknya kita garis dulu dari atas sini, dari kita tarik garis lurus dari yang pinggir sini sama pinggir sini, lalu kita garis lurus seperti ini supaya kita lebih mudah dalam proses melakukan gerinda. Oke, langsung aja kita gerinda. Nah, ini gerindanya udah gue siapin. Dari sebelah sini udah selesai, jadi nanti posisi bautnya dia akan seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal lanjut yang sebelah sini. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Jadi nanti kurang lebih posisi bautnya seperti ini, dan ini seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cowok sedikit di bagian sininya supaya tidak mentok ke headnya. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal lanjut pemasangan nanti. Nah, sebelum kita pasang throttle bodinya, kita bongkar dulu bodinya sama joknya. Setelah bodinya terbuka, kita tinggal lanjut bongkar throttle bodinya. Oke, di sini kita nanti akan lanjut pemasangannya. Nah, ini sebetulnya gue sebelumnya juga udah pakai punya Vario. Nah, makanya gue bisa tadi berikan review juga berdasarkan pengalaman gue sendiri. Nah, setelah gue throttle bodinya gue ganti punya Vario 125, si air intake-nya gue pakai selang radiator. Nah, si injektornya gue pakai punya 125. Nah, untuk join injektornya kita tetap bisa pakai punya bit atau Scoopy, cuman kita pakai di satu lubang aja. Nah, ini dari hasilnya. Nah, tadi gua businya gua buka. Nah, hasilnya lumayan cukup merah bata, artinya pembakarannya cukup seimbang atau sempurna. Nah, cuman karena tadi gua memang judulnya untuk nge-PNP-in throttle body Vario ke Scoopy. Nah, ini nanti akan gua buka, gua pasang atau kita pasang throttle body yang tadi kita sudah modifikasi. Kita pasang throttle body yang ini ke sini
supaya teman-teman bisa melihat cara pemasangannya PNP atau tidak dengan teknik modifikasi yang tadi sudah kita gerinda. Oke, jangan kemana-mana, disimak sampai habis ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa di like, di subscribe karena subscribe itu gratis, dan di komen jika ada pertanyaan ditulis dalam kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan pasang. Nah, selanjutnya kita akan proses pembukaan throttle body yang ini. Oke, yang pertama selanjutnya kita bisa buka untuk klem injektornya. Ini kita angkat sedikit ke atas lalu Oke, nah ini soket ESCV-nya, ini soket TVS-nya kita buka, tinggal tekan gitu. Selanjutnya soket injektornya. Oke, lalu kita buka kabel gas dengan mengendorkan baut yang ini. Ini kita buka dulu baut 10 yang ada di sini biar enak. Oke, setelah kabel gas terbuka, kita buka kedua baut ini. Oke, kita tinggal ini kita buka dulu injektornya supaya nanti kita bisa pindahkan ke throttle body yang baru. Tadinya Nah, selanjutnya akan kita pasang throttle body yang ini yang tadi kita modifikasi. Sensor TVS-nya kita pakai yang lama, kita pindahkan ke sini. udah tutup dia Bapak. Oke, selanjutnya kita akan pasang. Setelah injektornya udah gua pasang ke sini, TVS-nya udah gua pindahin, sekarang kita tinggal pasang. Oke, setelah baut intake-nya masuk, selanjutnya kita pasang untuk soket TVS-nya, ya CV-nya. Oke, selanjutnya akan kita pasang kabel gasnya. Oke. Selanjutnya kita akan pasang injektornya. Halo Bapak. Apa pasang? Halo. Bye. Oke, Thank you selanjutnya very much. BBM-nya. Thank you. Thank you. Oke, ini setelah terpasang semua, kita bisa tes hidupkan. Selanjutnya akan kita tes hidupkan.
menjadi sangat responsif. Nah, ini dia teman-teman, throttle body Vario 125 yang LED terpasang pada Scoopy 2016. Nah, hasilnya dia gas menjadi sangat responsif. Nah, tapi sebelumnya alangkah baiknya nanti kita akan lakukan riset secara manual. Oke. Nah, untuk riset secara manual teman-teman bisa lihat di tutorial gue yang lain cara meriset manual motor Honda Matic. Nah, pada sepeda motor Honda setiap kita penggantian spare part, alangkah baiknya memang harus di reset ECU-nya. Oke, demikian tutorial dari gua cara pemasangan throttle body Vario 125 ke Scoopy ataupun Beat dengan membuat supaya PNP dengan sedikit melakukan penyesuaian atau ubahan pada throttle bodinya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen. Jika ada pertanyaan ditulis pada kolom komentar, dan terakhir di subscribe dan juga dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat video notifikasi terbaru dari TTR TV. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Terus tengoknya tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.